Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tema kali ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana saya ini mau bentar tuh. Lupa lah kalau bertanya. Bagaimana saya ini mau bayar orang gitu ya. Saya nggak dibayar orang, sedangkan saya ini nggak dibayar orang ya. Berarti dia punya hutang. Kalau nggak salah ya, dia punya hutang. Dia sendiri orang ada hutang pada dia dan tidak dibayar. Nah, seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Terus dia itu nyewa tambah ya. Mau menyewakan tambah, tidak payu-payu. Ya. Mau digadekan juga tidak payu-payu. Golek rezeki angel, utang-utangan mawon. Teman-teman Selasa Wage ya. Ketika Anda menyelesaikan sesuatu ya, menyelesaikan sesuatu tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah, nah itu kan penggadaian kan seperti itu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, nah itu menurut slogannya penggadaian. Tapi kalau Anda agamanya Muslim ya, Islam ya, nah di dalam gadai itu ada unsur riba. Ketika Anda menjalani riba, Anda ini akan dihukum sama Tuhan. Ya, tidak percaya silahkan dibuktikan. Lah, kalau saya lihat kronologis kasus yang Anda alami, Anda ini hutang di orang. Juga ada orang yang hutang dengan diri Anda. Nah, berarti kanan kiri ya, kanan kiri riba gitu. Walaupun katakanlah Anda ini tidak kasih bunga, tapi pinjaman yang Anda lakukan itu kasih bunga. Ya, sebenarnya di situ Tuhan memberikan petunjuk kepada diri Anda. Ya, sampai Anda ini mau nyewa tambah ini ndak ono sing nyewa gitu. Sampai digadekno ndak ono sing digadekno. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan supaya apa? Anda melakukan pertobatan. Ditobati. Sehingga muncul kesadaran diri bahwasanya apa yang Anda lakukan itu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Jauhi riba. Jangan melakukan riba. Lah riba itu utangnya itu akan melilit. Ya, dan itu akan membiasakan diri Anda ya untuk melakukan sesuatu yang instan. Ya. Artinya ketika Anda ini dihadapkan pada sebuah masalah besar, Anda akan selalu menggunakan jalan pintas tanpa memikirkan dampak dari jalan pintas yang Anda lakukan. Nah, kondisi semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Ya, kondisi semacam ini diselesaikan dengan pertobatan. Nah, itu rumusnya. Ya wis apa caranya? Anda tobat. Berjanji kepada Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Ya diselesaikan yang sudah selesai, tapi jangan diulangi lagi. Banyak orang itu berpikir kalau saya ini utang bank mudah gitu, untuk modal. Terus Anda kalkulasi dengan hitungan-hitungan Anda. Ya, tapi di dalam perjalanan ada hukuman Tuhan. Gagallah tambah Anda. Akhirnya hutangnya bukan lunas, tapi malah membengkak. Nah itu ya jawaban saya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda ini bertobat gitu ya, ditobati. Nanti ada solusi. Tobat. Tuhan senang ya. Anda ini tobat itu Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang dengan diri Anda, ya apapun akan dikasih. Ya. Nah ini juga. Saya sekarang kena pelet yang udah selama 3 tahun ya. Nah, berpikirlah bagaimana supaya Anda ini kenapa kok Anda ini bisa kena pelet? Karena lemahnya spiritual Anda. Jadi orang terkena sihir, telus sandet, itu kita akui saja gitu. Itu lemah secara spiritual. Saya pun kena pelet, kena sandet ya.
Pelet dan santet itu ya podo aja. Kalau santet ini melakukan apa? Mengirim makhluk halus ya dengan tujuan untuk mencelakai. Tapi kalau santet dengan tujuan untuk supaya orang yang terkena itu mencintai gitu. Tapi ya podo aja, cara-caranya ndak bener gitu. Hasilnya ya tetap ndak bener, memaksa ya. Lah teman-teman Selasa Wage ya, ketika Anda mengalami yang namanya pelet, ketika Anda mengalami yang namanya santet, itu menunjukkan bahwasanya ibadah dan spiritual Anda ya, ibadah dan tirakat Anda itu melempem. Ya kita sadari itu ya. Ya, semua orang pernah ya mengalami yang namanya ibadahnya melempem ya, karena manusia ini punya nafsu sehingga ibadah ya naik turun. Nah itulah yang diperbaiki. Apalagi kalau Anda sudah merasa bahwasanya diri Anda ini terkena santet, teluh, sihir dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Anda berpikir bahwasanya 3 tahun ini ya saya sudah kena santet. Saya rasa enggak 3 tahun, lebih dari itu. 3 tahun itu adalah dampaknya. Dampak ibaratnya itu dampak besar ya yang terjadi pada diri Anda. Tapi sihir, santet, teluh, guna-guna itu sudah bersemayam di dalam tubuh Anda ya sebelum dari 3 tahun itu dan lebih lama lagi gitu. Karena cara kerjanya itu pelan tapi pasti ya. Kalau langsung nggak bisa teman-teman ya, santet itu langsung tes itu nggak iso. Karena bagaimanapun juga manusia ini memiliki proteksi gitu ya. Ya titik-titik iman ini sih duwe gitu loh. Titik-titik ibadah ya sih menjalankan. Jadi nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Ya makanya santet itu lama masuknya. Juga ketika penyembuhan juga lama. Karena apa? Ya nggak kerasa gitu. Ya, di dalam tubuh Anda katakanlah 5 tahun, nggak kerasa Anda. Ya dikit-dikit disesatkan, menjauh ibadah jauh, nggak pernah ibadah, nggak menawirin, nggak pernah dikir, nggak pernah macam-macam, akhirnya ngepir tes. Nah, di situ Anda baru sadar. Setelah Anda ini hancur baru sadar, oh diri saya terkena sihir, teluh santet. Itu santetnya sudah berada di dalam tubuh Anda, sudah sejak lama. Nah, inilah yang harus Anda pahami ya, inilah yang harus Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Tidak masalah Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu tanda Anda ini orang baik ya. Lah kalau Anda sudah merasa bahwasanya Anda orang baik, maka bersihkan diri Anda ya. Karena sihir, teluh, santet itu diizinkan sama Tuhan kepada diri Anda, tujuannya supaya Anda sadar ya. Ini versi Tuhan ya, supaya Anda sadar, supaya Anda menyadari kesalahan, supaya Anda mau membersihkan dosa-dosa yang sudah Anda lakukan. Kita berpikir positif seperti itu, kita sembuh, kita berada di jalan Tuhan ya. Demikian. Pertanyaannya hanya 2 ya. Nah, coba aja lihat dulu teman-teman ya. Kalau tidak salah cuma 2 pertanyaan hari ini ya, itu saja ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.